Terima kasih kepada Pak Riza yang telah menantang kita pada berbagai forum. Dia katakan, Profesor Riza mengatakan harus dibuka CCTV dan handphone, maka kasus ini akan berbalik 180 derajat. Ya. Kemudian ini menjadi rangsang bagi Pak Edwin. Saya angkat salut saya kepada beliau berdua ini. Pak Edwin terutama telah menemukan apa yang ditantang oleh Pak Riza itu. Dan kasus sudah berbalik 180 derajat. Tinggal legitimasinya. Apakah yang ditemukan Pak Edwin itu mempunyai kekuatan hukum atau sah apa tidak? Alhamdulillah, Pak Edwin itu mencarinya, dapat bisikan di langit, tapi berada di dalam. Itu ada di sakunya penyidik, ada di sakunya penuntut, dan ada di sakunya majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Iya. Termasuk tingkat PK. Jadi Pak Edwin ini tidak mencungkil-cungkil di selokan. Dia dapat bisikan dari langit, kemudian membuka Oke, saya lanjut. Jadi Polri, penyidik Polri tidak bisa membantah itu, karena itu ada di sakunya Polri. Jaksa tidak bisa membantah itu, karena berkas itu, dokumen itu ada di berkas yang diberikan pada jaksa. Hakim pada semua tingkatan sampai Mahkamah Agung tidak bisa membantah itu, karena itu ada di berkas perkara dan ada di putusan hakim. Kenapa? Pak Edwin mengkulik itu dari daftar barang bukti. Kemudian ditemukan percakapan. Pak Riza menemukan yang nomor 85, Pak Edwin menemukan yang 58. Nah, mau apa lagi? Alat buktinya sudah sah secara hukum kok. Jadi apa yang dikatakan oleh Profesor Riza bahwa tidak ada yang dipermalukan, daripada gugatan perdata untuk membuka itu dikabulkan, lebih baik konferensi pers dari Mabes Polri, kemudian dari Kejaksaan dan dari Mahkamah Agung. Apa yang terbaik? Apakah harus menunggu PK? Apakah mendahului PK dikeluarkan dulu? Ada tangguhan terpidana ya? Mungkin nggak ada ya gitu. Ditangguhkan dulu baru PK jalan. Udahlah, ini udah selesai. Ya, Pak Susno, saya ingin tanya, kalau misalnya ini bukti kan sudah memang dari kantong polisi gitu kan, artinya tidak perlu lagi ada upaya memverifikasi bahwa bukti-bukti khususnya hasil ekstraksi ponsel itu diyakini kebenarannya, karena memang sudah dijadikan barang bukti kan sebelumnya, begitu? Iya, itu kan sudah di kantong polisi, hanya polisinya saja. Tidak dibuka semua. Itu. Ya lagi malas mikir mungkin, nggak tahu lah. Makanya Pak Edwin ini wajar dia ingin menjadi direktur reserse lah kira-kira begitu. Oke, sama Pak Riza menjadi wasdiknya gitu. Ini sudah diambil fungsi. Kita anggap itu sebagai pujian dari Kabar Reskrim Polri 2008-2009. Dan pemirsa, saya harus ingatkan kembali Anda bahwa beliau berdua ini, Jenderal Susno dan juga Bang Reza Indragiri, adalah ahli yang kredibel yang memang hadir dalam persidangan dan disaksikan seluruh orang Indonesia. Sebelum kembali ke Bang Edwin, Bang Reza, ini soal sidang PK sendiri, apakah juga disinggung, kemudian disampaikan terkait dengan hal-hal yang kita diskusikan malam ini, terkait dengan ekstraksi ponsel Vina ini? Seingat saya di persidangan PK Sakatatal, barang bukti yang bernilai emas ini tidak disampaikan. Justru di ruang yang mulia itulah, saya mengingatkan semua pihak, wabil khusus kepada majelis hakim, sekiranya mungkin untuk menemukan barang bukti yang sangat-sangat krusial tersebut. Tinggal lagi bagaimana kemudian nanti sekiranya, tentu saya menaruh harapan positif, tetapi sekiranya pada PK pertama Sakatatal belum berhasil menjebol gawang, maka kemudian pada PK kedua, dengan menghadirkan barang bukti komunikasi elektronik, insya Allah PK Tatal akan mencapai sasarannya. Namun paling tidak, saya optimis untuk mengatakan, sekiranya barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan PK oleh terpidana lainnya, maka hitung-hitungan di atas kertas, kemungkinan mereka akan berubah, status hukum akan sangat-sangat terbuka, sebagaimana harapan kita semua. Oke, artinya tidak perlu diverifikasi ulang dong bahwa ini barang bukti yang memang diakui kebenarannya, karena memang sudah ada di kantong polisi kan sebelumnya, Mas Reza? Apapun itu, sebetulnya saya berharap komunikasi yang sudah sedemikian intens dibangun oleh publik ini direspon oleh Polri. Ya. Bukankah Kapolri yang sudah mengatakan bahwa kerja penyidik pada tahun 2016 tidak taat kaidah saintifik? Bukankah Kadif Humas Mabes Polri pula yang anggaplah pernah melakukan kehilafan dengan mengatakan bahwa ini merupakan pembunuhan? Nah, guna mengoreksi itu semua, sekaligus menindaklanjuti pernyataan atau testimoni sekaligus otokritik dari Kapolri, maka seyogianya Mabes Polri, sebagaimana saya katakan tadi, tetap memberikan pernyataan terkait dengan barang bukti yang tadi disampaikan oleh Bang Edwin. Ya. Harapannya, kalau Mabes Polri melakukan langkah yang mulia itu, maka mudah-mudahan gugatan perdata yang diajukan oleh advokat Herwan Mansyah dan kawan-kawan juga akan dicabut. Sehingga sekali lagi, relasi antara politik dan masyarakat akan bisa kembali pada titik yang ideal. Oke, baik. Kalau khilaf kok, khilafnya berjamaah ya.